Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih di podcast IRDC. Udah lama ya IRDC nggak ngeluarin podcast belakangan ini. Eits, tapi tenang aja. Untuk meraup seluruh cerita yang sejauh ini belum diujar, di kesempatan kali ini gue akan menceritakannya ke kalian semua. By the way, emang apa aja sih cerita yang bakal dibahas? So, untuk kalian yang penasaran, jangan kemana-mana. Tetap di sini dan dengarkan podcast IRDC bercerita episode ke-1. Oke, sebelum gue ngomong, boleh kali ya kita kenalan dulu. Sesuai pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, boleh dong sayang-sayangan. Oke, gue Arifa dari jurusan Teknik Industri. Dan di sini gue mengundang salah satu orang penting di keluarga besar IRDC. Ayo, siapa kira-kira? Cluenya tuh yang kemarin jadi staff of the moon itu loh. Siapa ayo, ada yang tahu? Nah, betul banget. Kevin Imam Satria dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 21. Kemarin gue lihat-lihat di postingan IG, dia juara harapan 1 di Lomba Mechanical Creativity 2023, bagian Design Competitions. Gimana? Keren banget kan narasumber kita di episode kali ini? Udah ada yang penasaran belum sama Kevin kayak gimana? Yuk langsung aja kita sambut Kevin. Oke Kevin, sebelum kita bahas hal-hal yang lebih jauh nih, boleh kali ya aku ngasih pertanyaan yang mungkin mewakili pertanyaan teman-teman pendengar podcast episode ini yang masih maba di teknik, yang mungkin ada angkatan 23 yang lagi kepoin UKMF IRDC dan gak sengaja mampir ke sini. Jadi kan kalau kata orang-orang nih ya, kehidupan di teknik tuh ibaratnya lu dapet C, lu sujud syukur. Nah, aku mau validasi nih pernyataan barusan sama Kevin sebagai salah satu mahasiswa teknik. Buat sampel aja, menurut Kevin kehidupan kuliah teknik tuh gimana sih? Boleh tentang kuliahnya, tentang praktikumnya, atau tentang isak tangis anak teknik yang tak pernah terlihat di mata asisten dan dosen. Boleh Kevin dijawab. Jadi untuk kehidupan di teknik sendiri menurut Kevin itu sebuah sistem kehidupan yang tidaklah kasar tapi keras. Maksudnya bagaimana? Jadi begini. Di teknik itu semua halnya itu berdasar pada kedisiplinan dan determinasi. Jadi untuk mahasiswa teknik khususnya ya, kalau punya determinasi yang rendah ya berkemungkinan besar bakal susah untuk survive di teknik. Nah, selain determinasi dan juga kedisiplinannya itu diperhitungkan, ada satu nilai lagi yang menurut Kevin ini seharusnya ini dua buah nilai, tapi dari pengalaman Kevin ini saling berkesinambungan, yaitu nilai etika dan juga sosialisasi atau ya bisa dibilang interaksi kita dengan orang-orang. Nah, kenapa saling berkesinambungan? Jadi di dalam kehidupan mahasiswa teknik, dua poin ini merupakan poin yang paling pertama dan paling utama diajarkan khususnya oleh senior-senior dan juga oleh para dosen tenaga pendidik yang mengajar. Karena tanpa dua nilai ini sudah jelas ya, selain dari ya lingkungannya itu tidak bisa dibilang tidak aman ya, tidak aman dan tidak nyaman untuk kita eh dari segi moral dan juga sisi yang tidak terlihat itu bakal mempengaruhi kehidupan kita juga di luar teknik. Ini jujur ini sampai ke bawah-bawah keluar teknik ini bisa. Contohnya ketika kita mengikuti suatu kegiatan, event atau perlombaan, anak teknik itu ketika berada di lingkungan yang non teknik itu diperhitungkan dan dipandang. Jadi diperhitungkan dan dipandangnya itu kenapa? Karena dari kehidupan anak teknik itu sendiri. Kehidupan anak teknik itu sendiri berbeda jauh dan ya tidak sama persis atau tidak sama dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang non teknik gitu.
Wih, keren banget jawabannya, Vin. Oh iya, berhubung udah cerita tentang perkuliahan, kali ini aku mau nanya lagi nih sama Kevin. Teknik itu kan fakultas yang terdiri dari berbagai macam jurusan. Mulai dari teknik industri, teknik elektro, teknik sipil, teknik mesin, teknik lingkungan, dan yang baru arsitektur. Nah, untuk menyatukan rasa kesatuan dan memberikan kebebasan kepada para mahasiswa teknik, sekaligus untuk mengembangkan skill-skill terpendam mereka yang belum pernah terlihat nih di mata orang. Disediakanlah berbagai macam unit kegiatan mahasiswa yang keren-keren banget untuk mengembangkan bakat-bakat mereka. Salah satunya ada ERDC dong, atau Engineering Research and Development Club. Dari namanya sih emang orang-orang pasti udah bisa nebak UKMF ini bakal ngapain aja. Tapi biar orang-orang gak salah kaprah, kita tanya aja sama Kevin sebagai Kepala Departemen Litbang IRDC 2022-2023. Kepada Kevin dipersilakan. Oh, IRDC ya. Eh, IRDC ini di teknik Unan khususnya ya, itu kepanjangannya, kita bahas kepanjangan dulu, itu Engineering Research and Development Club. Jadi IRDC ini merupakan UKMF berbasis ilmiah akademik, yang tentunya ya ini bukan suatu macam komunitas yang lebih memperagakan fisik, atau gimana ya? Ya kegiatannya itu tidak didominasi oleh kegiatan fisik, tapi memang lebih banyak ke unsur olahraga otak. Olahraga otaknya di mana? Ya di sini kami lebih berkecimpung di dunia-dunia yang ada kaitannya dengan kompetisi, perlombaan, dan juga kajian-kajian akademik dan ilmiah yang terbaru itu kami bahas di IRDC. Tapi bukan berarti IRDC ini ya namanya Research and Development. Dia bukan full meneliti dan mengembangkan ya. Dia IRDC ini komunitas mahasiswa teknik yang di dalam komunitas ini kita itu memang diajarkan untuk melakukan diskusi dan juga perbincangan yang basisnya itu lebih kritis ya. Contohnya ketika kita berdiskusi atau rapat itu wah jujur banyak ya yang dipertimbangkan, yang dikaji. Itu sedetail-detailnya gitu. Saya pernah sewaktu masih baru di IRDC ini itu dengan direktur utama sebelumnya yaitu udah Hengki Febrialti. Itu waktu masih malam-malam saya pernah ngajak senior saya ini nongkrong, dan yang kami bahas itu sebuah ide penelitian mengenai kapal hybrid. Ini serius ya. Ini kami membahas kapal hybrid. Kami membahas dari mana awal ide itu bisa muncul di pikiran Oda Hengki. Kenapa sampai ingin bikin ide itu? Idenya itu kegunaannya untuk apa gitu. Landasan masalahnya apa? Kenapa ide itu harus direalisasikan? Kenapa nggak bikin kapal model lain? Kenapa nggak pesawat terbang gitu kan? Kenapa harus kapal? Itu kami bahas malam-malam itu juga. Itu panjang kajiannya sampai jam 4 pagi, serius. Itu dan saya di situ tidak bosan ya. Saya tidak bosan dan justru saya merasa bersyukur dan beruntung gitu. Karena yang kami bahas itu merupakan menurut saya suatu hal yang berguna, di mana kebergunaannya yaitu memang bukan ide saya, tapi itu menjadi celah bagi saya untuk kedepannya itu ketika ingin mengikuti suatu perlombaan yang memang mengedepankan gagasan atau ide-ide kreatif, itu memang harus dikaji dan dibahas sedalam-dalamnya. Kita harus mencari data-data yang valid supaya mendukung berdirinya ide kita itu. Nah, itu yang kenapa orang selalu bilang anak teknik itu berbicara pakai data ya. Ya, engineers talk by data itu real ya. Itulah kenapa alasan anak teknik itu harus banyak baca, banyak ngikutin perkembangan dari riset-riset terbaru, itu harus banyak ngikutin itu anak teknik.
Itu memang wajib sih hukumnya. Oke, mantep banget nih penjelasannya. Udah masuk ke penjelasan IRDC, berarti udah kebayang dong IRDC itu kayak gimana teman-teman. Kalau gitu, udah bisa nih kita menyelami IRDC lebih dalam lagi. Jadi di sini aku mau tanya lagi nih sama Kevin. Sejauh ini apa aja sih kegiatan yang udah IRDC lakuin? Boleh dijawab Kevin? Oh, kegiatan ya. Kegiatan di IRDC itu eh kegiatan di IRDC itu luas. Dia luas ini bukan berarti dalam banyak ya, dalam artian banyak bukan. Kegiatan itu bermacam-macam. Jadi bukan hanya kegiatan saintifik ilmiah, tapi juga ada kegiatan sosial. Kayak ada itu rapat kerja ya, rapat harian atau rapat bulanan itu nggak usah disinggung. Karena itu memang udah kewajiban pengurus kalau di IRDC ya. Terus di IRDC itu juga ada temu ramahnya, ada kita kadang juga ada outboundnya, kadang juga ada dari pengurus dan anggota itu ngumpul-ngumpul nongkrong-nongkrong ada. Dan bukan berarti pembahasannya itu selalu apa ya? Pembahasannya itu selalu oh ini riset-riset terbaru enggak gitu kan. Kita enggak selalu begitu juga, tapi juga ada masanya kita ngebahas. Di IRDC itu kan banyak anggota yang dari teknik. Kalau saya kan pribadi teknik elektro. Jadi ada yang teknik lingkungan, ada teknik industri, dan yang teknik mesin, bermacam-macam. Di sana kami tukar pikiran, kami ngebahas di teknik ini ngapain aja, di teknik itu ngapain aja, banyak nggak tugasnya, berat ya kan? Ya kayak diskusi, diskusi mahasiswa pada umumnya itu juga juga ada di IRDC. Terus selain itu di IRDC ini kegiatannya kita tadi udah bahas sosial. Kalau saintifiknya ya jelas ya. Di sini kami ada perangkuman jurnal. Jadi kita ngumpulin jurnal untuk kemudian disebar ke masyarakat teknik ada dan itu dalam tahap masih dalam tahap pengumpulan dan mungkin akan segera dipublikasikan. Lalu di IRDC sendiri juga ada penggencaran atau sosialisasi pekan kreativitas mahasiswa yang kebetulan saya juga ikut berpartisipasi ya dalam pekan kreativitas mahasiswa tahun ini dan alhamdulillah baru selesai presentasi PKP 2 dari seminggu yang lalu. Jadi selain mengejarkan untuk PKM juga ada kegiatan saintifik lainnya atau kompetisi ilmiah lainnya seperti LKTI dari berbagai universitas, Gemastik, bahkan lomba-lomba tingkat nasional hingga internasional juga ada diikuti oleh anggota-anggota IRDC itu ada. Dan udah menjadi tradisi ya bagi anak-anak IRDC untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya nggak jauh-jauh dari situ kegiatan IRDC kira-kira. Wah, keren-keren banget ya kegiatannya. Apalagi sekarang kan lagi OTW menuju ke pengurusan yang baru. Pasti proker-prokernya bakalan ditingkatin menjadi jauh lebih hebat dan keren lagi. Nah, kegiatannya udah disebutin nih apa-apa aja. Sekarang aku mau nanya, emang dari seluruh kegiatan yang udah Kevin lakuin, apa aja sih manfaat yang Kevin rasain? Hmm, eh manfaatnya, manfaatnya banyak, serius banyak. Tapi ini yang manfaat-manfaat utama ya yang jujur itu bukan hanya mengubah sisi kualitas otak saya, tapi juga kepribadian saya. Setelah masuk IRDC, saya menemukan lingkungan yang memang sesuai dengan saya gitu kan. Jadi lingkungannya memang mengkaji hal-hal yang menurut saya itu hal yang berguna. Terus di samping mengkaji hal-hal seperti saintifik dan lain-lainnya yang menurut saya itu berguna, lingkungan sosialnya juga bagus menurut saya karena di sini kami memang benar-benar menerapkan kuliah itu ya jangan masuk kelas doang gitu kan. Tapi
setelah dari ini kebiasaan kami di RDC. Jadi ketika kami ngumpul-ngumpul, biasanya itu kami itu agak-agak bragging lah gitu ya. Jadi ada nih dari elektro kami tadi baru belajar ini kami berpotensi untuk menciptakan ini menciptakan itu ya kan. Itu kan gengsi-gengsi apa ya? Gengsi-gengsi jurusan yang ada lah kita bawa-bawakan banyak sedikitnya gitu kan. Tapi bukan berarti itu poin yang negatif ya. Dari itu bukan poin negatif, tapi itu justru mendorong mendorong sesama anggota YLDC agar lebih giat lagi dan lebih tekun, lebih fokus pada untuk mendalami jurusannya masing-masing gitu kan. Selain itu menjadi bahan obrolan ketika ngumpul-ngumpul antara sesama ya. Ya yang jelas manfaatnya juga bagi pribadi. Itu juga bisa mempersiapkan dia agar memiliki modal yang bagus untuk memasuki dunia kerja nanti, bisa mempersiapkan dia untuk menjadi landasan atau fondasi ide untuk kompetisi-kompetisi dan lomba ke depan bisa. Jadi itu salah satu manfaat IRDC yang saya dapat ya dari sisi akademiknya. Di sisi lain di sini juga memang diajarkan untuk berorganisasi dengan disiplin gitu ya. Di rapat jam berapa gitu kan. Kita mulai rapatnya jam segitu dan jangan ada yang terlambat gitu kan. Dan ada sistem gimana ya? Sistem bukan konsekuensi sih, tapi lebih ke kaderisasi anggota. Jadi anggota ini memang diperhatikan betul apakah dia serius dalam berorganisasi atau tidak. Apakah dia memang serius dalam menjalani perkuliahannya atau tidak. Itu eh saya melihat ada yang diberlakukan seperti itu. Tapi yang paling utama manfaat yang saya dapatkan itu memang mengubah pola pikir dan cara pandang saya terhadap organisasi khususnya ya. Ya ternyata eh, kan banyak nih orang-orang sekarang mikir organisasi itu kurang atau turun gitu manfaatnya dan lebih prefer ke program MBKM. Hal ini dibantah langsung oleh IRDC ya. Jadi di IRDC bukan kebermanfaatannya yang turun gitu kan, tapi di IRDC itu menegaskan dan menegakkan bahwa organisasi itu juga penting. Kenapa penting gitu? Itu penting pada ciri khas masing-masing organisasi. Kalau di RDC sendiri penting karena berbagai macam kegiatan perlombaan dan kompetisi itu memang disokong oleh RDC sendiri. Dan dari RDC pun itu didukung penuh dan disokong keras oleh Fakultas Teknik Universitas Andalas gitu. Dalam setiap pelaksanaan kegiatannya kami itu disokong. Dan itu hal yang positif menurut saya. Wih, mantep-mantep. Keren banget Vin jawabannya. Emang ya guys, masuk UKM FIR di situ nggak bakal sia-sia. Nah, meski begitu, kita kan tahu ya, nggak ada apapun di dunia ini yang sempurna. Pasti IRDC juga ada yang perlu diperbaiki nih. Menurut Kevin, kekurangan IRDC saat ini apa aja sih? Terus, ada nggak saran dari Kevin buat perbaikan ke depannya? Biar para pendengar podcast yang mungkin nih jadi berminat masuk IRDC setelah mendengar cerita-cerita Kevin menjadi calon pengurus yang jauh lebih baik lagi. Boleh Vin dijawab? Kekurangan ya. Jadi untuk IRDC menurut saya masih kurang itu pada intensitas. Jadi intensitas dari acaranya itu menurut saya masih kurang. Tadi kan saya sempat bilang ya acara IRDC itu luas tapi bukan dalam konteks banyak. Nah, di situ. Jadi saya harap dari IRDC ini ke depannya banyak inovasi kegiatan-kegiatannya. Jadi tidak terfokus pada satu titik. Makin melebar lah. Memang sekarang udah nggak terlalu terfokus, tapi saya harap bisa lebih luas lagi gitu cakupan dari IRDC ini. Tuh, terus selain kurang intensitas kegiatan, menurut saya penggencaranya.
IRDC ini menurut saya kurang masih belum mampu mencakup seluruh mahasiswa teknik di Universitas Andalas sendiri. Karena ya tidak bisa dipungkiri juga IRDC ini juga masih baru beberapa tahun belakangan itu berdiri, dan memulai sesuatu dari nol itu memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, itu saran saya buat pengurus IRDC sekarang dan pengurus IRDC yang akan datang nanti. Nah, didengerin ya teman-teman podcast semua. Bisa jadi nih buat bocoran latar belakang atau alasan teman-teman masuk IRDC pas open recruitment selanjutnya. Oke, hampir terakhir nih. Boleh nggak Kevin ngasih salah satu contoh pengalaman yang menarik di IRDC selama Kevin menjabat menjadi pengurus IRDC? Nah ini sebuah pengalaman yang menurut saya ini unik ya. Jadi tahun kemarin ketika saya masih semester 2 di sebagai mahasiswa di UNAN, saya itu langsung mengikuti program PKM ya. Oh ya, mahasiswa baru maba ikut PKM ya, itu suatu hal yang menantang, sangat menantang justru. Dan waktu itu juga saya sudah mendaftar sebagai anggota open recruitment di IRDC. Tapi masih open recruitment, bahkan belum masuk ke magang waktu itu. Nah, ketika itu eh, dari Fakultas Teknik sendiri itu ada mengadakan yang namanya review proposal PKM itu, bahkan sebelum universitas memfasilitasi. Fakultas Teknik sendiri itu sudah memfasilitasi mahasiswa teknik yang ingin berkarya di PKM gitu. Jadi memang benar-benar disokong mahasiswa teknik ini untuk berprestasi. Itu saya memang mengapresiasi sih. Bahkan kalau ini pendapat saya pribadi, dibandingkan dengan fakultas lain, fakultas teknik Universitas Andalas itu yang paling menyokong dan paling mendukung mahasiswanya untuk berprestasi di tingkat yang tinggi, tinggi dan lebih tingginya lagi. Dan yang membuat saya terkejut, ternyata tim sukses atau bagian dari panitia reviewer proposal PKM teknik waktu itu ternyata bekerja sama dengan IRDC. Nah, jadi dari Udauni IRDC-nya itu juga melakukan screening awal terhadap proposal, di mana dari Udauni IRDC itu mengecek kesesuaian format dari proposal PKM ini dengan ketentuan yang ada. Nah, setelah lewat, baru nanti untuk isi kajian dalam ide tersebut akan diserahkan kepada dosen. Itu menurut saya eh wow gitu. Udah bisa bekerja sama dengan fakultas dengan baik gitu. Dan eh, bukan cuman itu yang bikin saya bilang wow ya, karena acaranya waktu itu di hotel. Jadi Fakultas Teknik waktu itu sampai menyewa lobi hotel Santika kalau nggak saya salah ingat. Nah, jadi selain udah jadi panitia enak gitu kan, dan saya dengar-dengar dapat dapat gaji lagi, dan acara nge-reviewnya di hotel lagi, tuh kurang kurang enak apa lagi itu sebagai anggota IRDC. Apalagi nanti kalau ikut PKM itu, wah itu memang diperhatikan betul itu sama fakultas itu ya dari IRDC. Dan hal itu semakin membuat saya bersemangat untuk ikut di IRDC ini sewaktu itu. Itu menjadi peak point saya supaya mentekadkan diri apapun yang terjadi nanti ke depannya. Organisasi satu ini saya harus jebol dan saya harus jadi salah satu pengurus atau pemimpinnya di tahun depan nanti. Itu yang pengalaman yang berkesan bagi saya di IRTC. Keren banget Vin. Emang ya join IRDC itu pengalaman yang gak bakal bisa dilupain sih. Nah, kita udah sampai ke penghujung pertanyaan. Pertanyaan klasik sih, tapi boleh lah. Kevin, pesan apa sih yang mau Kevin sampaikan ke pendengar podcast ini? Oke, pesan untuk para pendengar podcast ini, jangan sampai dari
Udauni, rekan-rekan, dan adik-adik yang mendengar podcast ini itu tidak menyukai rumahnya sendiri, meremehkan rumahnya sendiri. Ini sering saya temui di lingkungan di lingkungan teknik Universitas Andalas. Itu masih ada bahkan masih ada Udauni, masih ada rekan-rekan dan juga adik-adik yang seolah-olah mereka nggak nyaman berkuliah di teknik Unan gitu. Ada argumen-argumen dan statement seperti ya ya pola gitu kan. Awak cuma di Unan, awak cuma teknik Unan gitu kan. Asal udah uni rekan-rekan dan adik-adik ketahui gitu. Teknik Unan itu tidak dipandang sebelah mata. Ya yang memandang sebelah mata itu menurut saya itu oknum. Jadi kelakuan oknum itu tidak patut ditiru. Namun itu bisa dijadikan sebagai referensi penyemangat bagi beberapa orang ya. Karena jatuhnya itu kita dipandang sebelah mata itu direndahkan. Nah, jangan kita sampai surut atau kita semakin mengerucut kebanggaan kita menjadi seorang mahasiswa teknik di Universitas Andalas hanya karena kita direndahkan oleh mahasiswa lain di universitas yang mungkin anggapannya itu lebih tinggi dari kita ya. Saya justru sangat tidak menyukai hal-hal yang berbau dengan merendahkan rumah saya sendiri, terkhususnya itu Fakultas Teknik Universitas Andalas. Itu benar-benar hal yang menurut saya tidak layak dan tidak pantas dilakukan. Nah, jadi itu pesan terbesar saya bagi Udauni dan rekan-rekan serta adik-adik yang mendengar podcast ini agar mulailah tanam rasa bangga pada dirinya, mulailah tingkatkan determinasi dirinya, mulailah berkecimpung dengan hal-hal yang menurut Dauni dan rekan-rekan setelah dikaji dan setelah dipikir dalam-dalam itu lebih berguna. Benar bakal ada pengorbanan nanti, mungkin lingkungannya bakal berubah atau kepribadiannya bakal berubah, tapi ketahuilah dan percayalah bahwa tidak ada yang sia-sia ataupun yang rugi dari hal-hal tersebut. Karena kalau masalah teman ya, ini kita ngebahas teman. Teman, kalau sebenar-benar teman, itu mereka yang mengerti dengan kondisi kita, yang mendukung dengan hal-hal positif yang kita lakukan. Bukan menjadi orang yang menghambat kita secara langsung ataupun tidak langsung. Itu yang perlu diwaspadai ya Udoni dan rekan-rekan. Serta hilangkanlah dan kurang-kurangi gimana ya kebiasaan yang menurut saya itu suka menunda-nunda. Jadi kita itu di teknik itu ya, khususnya di teknik kita di sini nggak main-main. Jadi tugas itu banyak ya, terhitung banyak dan tersertifikasi banyak dalam kualitasnya, karena satu tugas itu mungkin bisa memakan waktu yang lama, bukan karena tugasnya itu bukan karena tugasnya itu susah, tapi perlu kajian yang mendalam, perlu pembahasan yang detail, sehingga dari tugas-tugas tersebut kita bisa bukan cuma bisa belajar ya, tapi itu bisa mengubah kita ke depannya. Jadi itu pesan saya pada Udauni dan rekan-rekan yang mendengar podcast kali ini. Untuk adik-adik, pesan tambahan dari saya harap dari adik-adik ke depannya agar bisa membedakan mana yang harus dicontoh dan mana yang harus diabaikan. Itu pesan saya. Oke, mantep banget. Gimana teman-teman? Seru nggak podcast episode ke-1 ini? Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih yang banyak ke Kevin sebagai narasumber kita yang udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang aku ajuin, yang mungkin mewakili pertanyaan para peminat atau calon pengurus IRDC. Makasih ya Kevin. Sip, udah menit terakhir, tapi bukan yang terakhir. Gue sebagai pembawa podcast mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman yang setia mendengar podcast ini sampai detik ini. Jangan kemana-mana karena divisi Infocom IRDC pastinya akan membawa podcast yang jauh lebih menarik lagi. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.